أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan yang jauh dari hal tersebut yang pantas selayaknya untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertauhid. Dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, membahas tentang sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah melihat nih bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin banyak pengikutnya. Tadinya mereka mengira bahwa dakwah Nabi ini akan mati, terkubur. Bagaimana dakwah-dakwah yang sebelumnya sudah dimulai. Dulu kan sebenarnya dakwah tauhid itu sebelum Nabi diutus sudah ada. Sudah ada Waraqah bin Naufal, sudah ada namanya Zaid. Zaid ini ayah daripada Sa'ad bin Zaid. Zaid ini juga dulu beragama tauhid. Ada beberapa orang-orang yang masih beragama Nabi Ibrahim ketika itu. Tapi karena mereka tidak gencar dakwanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dimakan oleh waktu, sehingga semakin bertambahnya waktu dilihat tidak ada perkembangan dakwah tersebut. Nah, orang kafir Quraisy juga mengira dan menyangka bahwa dakwah Muhammad nanti juga akan sama seperti itu. Udah biarkan sajalah. Ternyata semakin dibiarkan, semakin bertambah nih pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan begitu mulailah panik dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepanikan tersebut menjadikan mereka membuat upaya dan cara bagaimana agar dakwah Nabi ini tidak berkembang, berhenti. Nah, di antara yang dilakukan adalah mereka menghina, mencaci, meledek, mengejek sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok dakwah yang diajarkan, wahyu yang diturunkan, semuanya mereka hina. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Rasul apaan? Manusia biasa. Masa Rasul makan? Masa Rasul berjalan di pasar? Masa Rasul mencari nafkah? Ya pengennya mereka Rasul itu ya orang yang bukan dari manusia lah.
apakah itu dari malaikat diturunkan oleh Allah menjadi rasul nih gitu. Ada kesaktiannya. Ini manusia biasa. Lalu kemudian mereka menghina, mencelah wahyu Al-Quran. Mereka mengatakan, Al-Quran apaan Al-Quran? Apaan itu wahyu yang turunkan dari Allah? Itu cuma sekedar dongeng-dongeng biasa saja itu. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya buatan Muhammad. Terus tuduhan-tuduhan tersebut mereka gencarkan. Dan terakhir pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana upaya mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan menekan mental Nabi dan para sahabat ketika itu. Dilemahkan mental Nabi dan para sahabat. Dengan cara apa? Disiksa. Para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masuk Islam, mereka mendapatkan siksaan. Cacian udah biasa, makian udah biasa, intimidasi udah biasa. Ini siksaan fisik langsung. Dimana pada pertemuan yang lalu yang sudah kita sebutkan, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Yasir, Ammar putranya, Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya. Ini mereka-mereka yang mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dan gambaran yang kita sudah gambarkan pada pertemuan yang lalu sudah sangat detail ya. Kita sudah ceritakan bagaimana siksaan yang mereka dapatkan. Coba kita lihat di antara siksaan yang didapatkan oleh sebagian sahabat yang lainnya yang belum kita sebutkan, seperti Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini bekas budaknya Ummu Anmar bintu Siba' Al-Khuza'iyah. Nah, beliau ini mendapatkan salah satu sahabat yang mendapatkan siksaan yang luar biasa. Siksaannya itu berupa besi yang dipanaskan. Bayangkan besinya itu nggak usah lah tebal-tebal, nggak usah lah lebar, sebesar ini aja nih besinya. Besi itu dipanaskan sampai merah. Sudah panas besi tersebut, besi itu ditempelkan ke punggungnya Khabbab bin Al-Arat. Ini besi bisa dibayangkan sampai merah, lalu kemudian besi itu ditempelkan ke punggungnya Khabbab. Seperti apa itu? Asap yang keluar. Kulitnya itu terbakar. Lalu kemudian Khabbab apakah berpaling dari agama Rasul? Tidak. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia masih mengatakan la ilaha illallah, tetap berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian besi itu dipanaskan lagi sampai memerah, ditempelkan di kepalanya. Di kepala ditempelkan. Inilah di antara siksaan-siksaan yang pernah didapatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lemah ketika itu. Lemah di sini dia orang-orang biasa, hamba sahaya atau bekas hamba sahaya. Kalaupun orang-orang yang kuatnya dari segi ekonominya seperti Abu Bakar, ini memang tidak mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini. Tapi mereka kena boikot. Usaha-usaha mereka itu seperti Abu Bakar, bagaimana caranya Abu Bakar ini dibangkrutkan. Itu juga dialami oleh pembesar-pembesar yang ketika itu masuk dalam agama Islam. Artinya mereka juga mendapatkan efek tidak baik dari keislaman yang mereka anut. Kita lihat di antara sahabat yang lain yang mendapatkan siksaan yang sama. Maksudnya siksaannya sama, tapi bentuknya yang berbeda. Di antaranya adalah wa kanat Zinnirah, bisa juga dibaca Zinnirah amatan Rumiyah. Namanya Zinnirah. Dia ini adalah budak yang berasal dari Romawi. Dari Romawi. Dulu Romawi adalah Syam dan Eropa sekarang. Syam itu Suriah, Yordan, mana lagi? Palestina. Ini adalah Syam dulunya. Syam. Ini yang menguasai daerah itu adalah Romawi. Kemudian naik ke Turki, kemudian nyebrang lagi ke Eropa. Ini dulu Romawi yang menguasainya. Nah, ada budak yang berasal dari Romawi itu masuk Islam.
Nah, karena dia pendatang pergi ke Mekah, ya tentu ketika dia masuk Islam tidak ada yang membelanya, nggak ada yang menjaganya, tidak ada yang mengawal dia, nggak ada. Dia orang biasa, pendatang, nggak ada pendukungnya. Maka ketika dia masuk Islam, diceritakan oleh sebagian riwayat, usibat fi basariha hatta umiyat, dia disiksa habis-habisan sampai efek dari siksaan itu matanya buta. Bisa jadi ada orang yang disiksa lalu kemudian saraf matanya terganggu, dia jadi buta. Jadi bisa jadi dipukul sebelah sini, dipukul sini, dipukul sini, dipukul daerah-daerah mata ini, walaupun bukan matanya barangkali, tapi daerah-daerah sekitar mata ini, lalu kemudian kena sarafnya, itu bisa buta. Nah, saking kencang, saking kerasnya siksaan yang didapatkan oleh Zinnirah ini, itu mengakibatkan matanya buta. Dia bisa melihat. Tapi lihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir riwayat itu diceritakan, fa asbahat minal ghad wa qad raddallahu basaraha. Kemudian keesokan harinya, karena tadi dipaksa, udah kamu beriman saja kepada Latta, kepada Uzza, berhala-berhala kami. Kata si Zinnirah ini mengatakan, enggak, saya enggak mau beriman dengan Latta, Uzza. Demi Allah, walaupun apa yang menimpa saya, walaupun nyawa saya harus melayang, saya tidak akan beriman pada berhala-berhala tersebut. Kemudian keesokan harinya, tiba-tiba penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Quraisy, ketika itu orang-orang Quraisy berkata, "Hadza ba'du sihri Muhammad." Ini mungkin salah satu di antara bentuk sihirnya Muhammad. Nabi Muhammad dituduh, difitnah tukang sihir. Di antara sihir yang hebat dimiliki oleh Muhammad adalah seorang sahabat perempuan yang tadinya buta, kok bisa sembuh? Nggak ada proses pengobatan. Tabib kalau di zaman itu tidak ada proses tabib. Misalnya ramuan-ramuan apa yang diracik gitu, lalu kemudian ditempelkan ke mata, nggak ada. Tiba-tiba keesokan harinya si sahabat perempuan ini tiba-tiba bisa melihat kembali. Dituduhlah ini bagian daripada sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita antara Abu Bakar dengan ayahnya. Yaitu di mana Abu Bakar ini seringkali melihat hamba sahaya yang dia tidak tega melihatnya, selalu disiksa. Nanti Abu Bakar keluar hari ini pagi, pasti didapatkan di jalan-jalan banyak hamba saya yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak tega. Akhirnya Abu Bakar tanya, dijual nggak nih hamba saya? Dijual. Berapa? Dijual dengan harga yang murah. Dibeli oleh Abu Bakar. Keesokan harinya begitu juga. Keluar Abu Bakar, dilihat ada beberapa hamba sahaya yang disiksa. Dibeli lagi oleh Abu Bakar. Sampai begitu terus menerus dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu kemudian ayah Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah bertanya dengan keheranan, "Wahai Abu Bakar, ngapain kamu beli hamba saya yang lemah ini? Buat apa mereka ini? Mereka sudah tidak produktif. Andai kata engkau membeli hamba sahaya yang masih muda, yang masih bertenaga, itu kan mungkin akan menguntungkan dan mungkin akan bisa menjaga kamu kemanapun kamu pergi, wahai Abu Bakar. Kamu didampingi oleh bodyguard yang gagah-gagah itu. Ngapain beli hamba saya yang lemah-lemah seperti ini? Rugi, uang habis." Artinya ayah dari Abu Bakar ini memang pembisnis juga, sama seperti Abu Bakar. Dari segi bisnis, ini hamba saya yang lemah-lemah ini nggak untung lah gitu. Ngapain dibeli? Lalu kemudian lihat jawaban daripada Abu Bakar radhiyallahu taala, "Inni uridu wajhallah." Sungguh aku membeli hamba sahaya yang disiksa-siksa ini bukan untuk keuntungan duniawi. Aku membelinya hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu Qur'anan madaha fihi Abu Bakrin. Lalu di saat itu turunlah Al-Qur'an yang memuji sikapnya Abu Bakar ini. Siapa yang tahu? Surah apa yang diturunkan oleh Allah sebagai bentuk pujian Allah terhadap Abu Bakar? Ada yang tahu?
surah di dalam juz 30. Nah, udah dikasih juznya lagi. Mau dipersempit lagi surahnya. Hah? Surah Al-Lail kalau tidak salah. Surah apa? Al-Lail. Nah, sekarang ayatnya, tebak. Apa nih potongan ayatnya? Ayat ini menceritakan bagaimana Allah memuji sikap Abu Bakar yang dia mengeluarkan sebahagian besar dari hartanya bukan untuk kemanfaatan duniawi, bukan untuk keuntungan duniawi, tapi benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti kalimat wajah Allahnya. Hah? Tapi tidak ada kalimatnya bukan Allah. Wajah Rabbihil A'la. Tapi sebelumnya. Baik, saya bacakan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah bin Khalaf ini adalah pembesarnya orang kafir. Dia juga kaya raya dan memiliki banyak hamba sahaya. Banyak hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi hamba sahayanya ini banyak yang berbelot dari dia sehingga masuk ke dalam agama Islam. Setiap hamba sahaya masuk dalam agama Islam disiksa, dicaci, bahkan tidak sekedar dicaci, upaya untuk pembunuhan terhadap hamba sahayanya itu sudah dilakukan. Namanya hamba sahaya di zaman itu tidak berharga. Andai kata hamba sahaya itu dibunuh oleh tuannya, udah nggak ada yang bisa menuntut balas. Di zaman itu nyawa hamba sahaya itu tidak berharga. Jadi kalau dia yang punya tuannya itu, mau dibunuhnya, mau diapain, orang nggak akan ada yang protes, nggak ada yang protes. Jadi manusia yang menjadi hamba sahaya ketika itu budak, itu tidak ada bedanya, mohon maaf, seperti nyawa para binatang, kambing, onta atau apa. Misalnya saya punya kambing nih, saya mau potong kambing itu, siapa yang larang? Punya saya. Nah, kira-kira seperti itulah di zaman dahulu budak itu. Kalau ada yang pemiliknya mau bunuh hamba itu punya dia dibunuh, nggak ada yang mau nuntut. Nah, Umayyah bin Khalaf ini punya banyak hamba sahaya, di antaranya Bilal bin Rabah itu. Umayyah bin Khalaf berusaha untuk menyiksa para budak-budaknya itu. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala celaan, sebagai celaan nih terhadap Umayyah bin Khalaf. Kata Allah SWT, fa andartukum naran talazza. Aku berikan peringatan kepada kalian. Kalian di sini Umayyah bin Khalaf serta yang bersama Umayyah bin Khalaf, CS-nya lah, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Saya berikan peringatan kepada kalian, naran, api neraka, talazza, yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, dan tidak masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang ashqa, menderita, tersiksa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, karena mereka kazzaba, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah puji sebaliknya sikap Abu Bakar. Apa kata Allah? Wasayujannabuhal atqa, dan kami jauhkan dari api neraka itu atqa, orang-orang yang bertakwanya, orang-orang yang baiknya. Yang dimaksud dengan orang yang baik ini siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya yatazakka, dalam bentuk pensucian terhadap harta dan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dia memberikan sebagian hartanya itu bukan karena orang tersebut punya jasa sama dia, bukan. Kalau ada orang yang memberikan sebagian hartanya kepada si A karena si A ini berbuat baik kepada dia, ini mungkin banyak kita temui, banyak kita dapatkan. Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa orang baik dengan kita? Karena kita baik kepada dia, sehingga kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Ini namanya mukafaah. Kebaikan kita dibalas dengan kebaikan.
Abu Bakar tidak. Abu Bakar itu berbuat baik kepada orang yang orang ini belum pernah memberikan kebaikan apapun kepada Abu Bakar. Bayangkan, ada orang yang seperti itu. Lihat kata Allah, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Orang tersebut, orang yang baik ini, dia mengeluarkan sebagian hartanya. Harta yang dia keluarkan ini untuk seseorang yang belum pernah ada jasa sedikit pun kepada Abu Bakar. Enggak ada jasanya kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar, nih untuk kamu. Kamu bebas. Nih, kamu bebas. Nih kamu ini belum pernah berbuat baik untuk Abu Bakar. Itu makanya dipuji oleh Allah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Semata-mata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut hanya untuk mengharapkan wajah Allah al-a'la yang maha tinggi. Wala sawfa yarda. Kelak Abu Bakar akan mendapatkan apa yang dia ridhoi. Baik. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Bakar dari kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Sekarang kita menceritakan tentang sikapnya orang-orang musyrik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala upaya-upaya itu dilakukan, tapi kunjung tidak ada hasil yang didapatkan. Orang-orang kafir Quraisy sudah menyiksa berbagai macam sahabat-sahabat Nabi, berbagai macam jenis siksaan-siksaan yang sudah kita bacakan. Sepertinya nggak ada efek jerahnya, nggak ada. Ini Muhammad nggak ada jerah-jerahnya ini. Masih saja terus berdakwah. Bahkan semakin terang-terangan Nabi SAW berdakwah, semakin panas, semakin panik, semakin kesal nih orang-orang kafir Quraisy. Kesal. Bisa kita bayangkan. Ini sudah kita berikan peringatan. Kamu jangan begini, jangan begini. Masih dilakukan, akan semakin apa pada diri kita. Kesal sekali gitu lihat orang itu. Begitulah kira-kira yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Semakin disiksa, bukan semakin berhenti berdakwah, malah semakin kencang dakwanya. Semakin kesal nih, semakin kebakaran jenggot bahasa kita. Ini orang-orang kafir Quraisy ini. Lihat apa sikap yang mereka lakukan. Mulai mereka dengan cara yang baik. Agak melunak nih mereka. Melunak, melobi pamannya Abu Thalib ketika itu. Jadi pembesar-pembesar kafir Quraisy bertemu dengan Abu Thalib. Karena yang bertanggung jawab terhadap Nabi Muhammad SAW adalah pamannya Abu Thalib ini. Kata orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kami hormat dengan Anda. Kami tahu Anda memiliki kedudukan di masyarakat." Abu Thalib paman Nabi SAW. Tapi udahlah, kita nego aja lah. Bagaimana caranya Muhammad ini berhenti berdakwah? Karena kami nggak terima Muhammad ini adalah sosok orang yang mencelah Tuhan-Tuhan kami. Mencelah Tuhan-Tuhan kami. Siapa yang tidak marah? Tuhan-Tuhannya dicela. Ini pekerjaan Muhammad nih. Kami nggak terima, kata mereka. Dengan cara yang baik nih. Selain mencelah Tuhan-Tuhan kami, Muhammad ini juga mencelah agama kami. Selain mencelah agama kami, Muhammad ini membodohkan ulama-ulama kami. Kami punya ulama nih. Nah, ulama-ulama kami ini dianggap bodoh oleh Muhammad itu. Ini lihat nih. Wasaffaha ahlamana. Tidak sampai di situ. Wa dhallala aba'ana. Muhammad juga sampai menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Bayangkan itu. Itu pekerjaan Muhammad, kata mereka. Wahai Abu Thalib, nih perhatikan pekerjaan Muhammad. Mereka itu mencelah Tuhan kami, menghina agama kami, membodohkan ulama kami, menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Kurang apa lagi nih kesalahan Muhammad ini? Udahlah, jangan biarkan Muhammad terus-terusan begitu. Kami nggak terima. Kami nggak terima. Orang-orang kafir Quraisy tidak terima Tuhan-Tuhan kami, ulama-ulama kami, nenek-nenek moyang kami dihina, dicaci, dimaki seperti itu. Lalu Abu Thalib mengatakan, biarkan, saya tidak ikut campur dalam masalah itu.
selama apa yang dilakukan oleh keponakan itu adalah dia yakini benar, ya sudah, saya ikut dan berada di samping, bahkan di depan Muhammad untuk membela agama dakwanya. Lalu kemudian nego yang pertama terlihat memang gagal karena penolakan dari Abu Thalib juga dengan cara yang halus. Datang mereka dengan cara yang halus, Abu Thalib pun menolak dengan cara yang halus, tapi tidak disebutkan di sini apa ungkapan kata-kata yang diucapkan oleh Abu Thalib itu, tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Intinya kata para ulama, Abu Thalib menolak negosiasi tersebut dengan ucapan yang raqiq, ucapan yang lemah lembut, kemudian penolakan yang indah, kata-katanya sangat indah yang dikeluarkan oleh Abu Thalib. Fansarafu anhu. Orang-orang kafir Quraisy yang tadi diutus untuk menjadi delegasinya lah untuk bernegosiasi dengan Abu Thalib tertolak mentah-mentah. Mereka pun pulang. Lalu kemudian Nabi SAW terus melanjutkan dakwanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ketika itu. Maka mereka berupaya yang kedua kalinya, melakukan nego yang kedua kalinya. Baik, lihat, nego yang kedua kalinya agak kencang nih. Udah ada bau ancaman di situ. Karena dengan cara yang lembut tadi tidak diterima. Sekarang agak kencang nih. Quraisyun yuhaddiduna Abu Thalib. Quraisy mengancam Abu Thalib. Lihat bagaimana ancamannya. Ya Abu Thalib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, engkau memiliki sinnan, ya orang yang sudah dituakan lah. Kamu ini orang yang sudah dituakan. Di kami kamu orang sudah dituakan. Wa syarafan, kamu memiliki kemuliaan. Wa manzilatan, kedudukan. Ini bukan orang biasa Abu Thalib. Wa inna qad istanhainaka min ibni akhika falam tunhi anna. Kami sudah minta kepada kamu, hentikan dakwah Muhammad, tapi kamu tidak menghentikan itu. Kata orang Quraisy ini. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha man syatama aba'ana wa tasfiha ahlamina wa ghaibi wa aibi alihatina hatta takuffa anna. Kata orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, sungguh kami tidak sabar, kami udah habis nih, batas kesabaran kami sudah habis ini kepada orang yang menghina Tuhan kami, mencela agama kami, membodoh-bodohkan ulama kami, yang telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Kami sudah tidak terima, kesabaran kami sudah habis. Au nunaziluhu wa iyyaka fi dzalik. Jika engkau tidak lakukan penghentian tersebut, kami akan hentikan secara paksa. Hatta yuhlak ahadul fariqaini, sampai dua belah pihak, apakah itu pihak kaum muslimin atau kami, yang akan hancur. Ini ancaman ini. Artinya perang pun kami akan lakukan nih. Kami yang hancur, orang kafir Quraisy, atau Muhammad keponakanmu serta orang-orang yang ikut bersama Muhammad. Ancaman orang-orang kafir Quraisy. Lihat, mulai takut ternyata. Abu Thalib mulai sedikit mentalnya jatuh. Wa azuma ala Abi Thalib hadzal wa'id wat tahdid asyadid. Mulai merasa gentar nih Abu Thalib terhadap ancaman yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy. Fa ba'atsa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Thalib datang nih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit curhatlah kepada Nabi bagaimana pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ancaman ini. Kata Abu Thalib berkata kepada Nabi sebagai ponakannya, "Ya bena akhi, wahai ponakanku, inna qaumaka qad ja'uni wa faqalu li kada wa kada." Sesungguhnya kaummu, orang-orang kafir Quraisy, tadi datang kepadaku. Mereka berkata kepadaku begini, ancaman-ancaman diceritakan oleh Abu Thalib. Fa'abki alayya wa ala nafsik. Udahlah, bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan saya dan jiwamu gitu. Wala tahmilni minal amri ma la utik. Jangan engkau bebankan aku
Satu beban yang aku tidak mampu untuk mikulnya. Jadi Abu Thalib sudah melihat ini udah di luar batas kemampuan saya nih. Ini kalau begini terus, wahai ponakanku, saya nggak mampu nih mikul beban ini. Ancamannya luar biasa nih. Perang berarti antara kubu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhinya. Ini beban ini bagi saya, nggak kuat saya mikulnya. Fazanna Rasul SAW anna abahu khazalahu. Nabi SAW udah mengira nih, pamannya udah agak mundur nih. Mundur dan tidak mau membantu dakwah Nabi SAW. Wa annahu dha'ufa an nusratihi. Nabi juga mengira bahwa pamannya udah mulai melemah untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan semangat lagi kepada pamannya. Lihat apa kata Nabi Muhammad. Ya ammi, wahai pamanku, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yazharuhu Allahu au uhlak fihi ma taraktuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, andai kata orang-orang kafir Quraisy itu ingin memberikan aku matahari lalu diletakkannya di tangan kananku, lalu kemudian dia berikan bulan, dia letakkan di tangan kiriku. Artinya apa? Andai kata orang-orang kafir Quraisy itu memberikan kedudukan yang tinggi sekali, saya jabatan tertinggi di tengah-tengah Quraisy. Wahai Muhammad, udahlah, kalau kamu pengennya jabatan, kami angkat engkau menjadi pejabat tertinggi. Seakan-akan engkau menguasai matahari, menguasai bulan. Semua kami yang tinggal di Mekah ini, bawahan kamu semuanya. Kamu berhak untuk memerintah. Apa yang kamu inginkan, kekayaan, kami akan berikan. Pokoknya kalau kamu pengen kaya, nomor 1 di orang-orang kafir, bukan orang kafir, orang-orang Quraisy secara umum, kau pengen menjadi orang kaya nomor 1. Kami akan kumpulkan harta-harta kami ini, kami akan berikan. Kau minta perempuan tercantik dan seterusnya, pokok apa yang diminta diberikan. Andai kata itu yang mereka lakukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi syaratnya harus aku tinggalkan nih dakwah ini. Harus aku tinggalkan. Gantinya dunia. Kedudukan, kalau kita sekarang presiden, jabatan tertinggi, gajinya, apapun yang diinginkan pasti mereka tunaikan. Tapi syaratnya Muhammad harus tinggalkan dakwah ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Enggak akan saya tinggalkan dakwah ini. Lihat keteguhan Nabi Muhammad SAW. Summa sta'bara wa baka. Mendengar takbir, ucapan-ucapan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, pamannya pun menangis. Saking kokoh dan kuatnya pendirian Nabi Muhammad SAW menjadikan pamannya terharu. Sama sekali tidak tergubris sedikit pun. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menginginkan apapun dari duniawi yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, pernah dalam riwayat yang lain diceritakan, kalau mereka ingin bahwa aku meninggalkan dakwah tauhid ini, ambilkan dulu api untukku dari matahari, baru kemudian aku akan tinggalkan dakwah ini. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Ngambil api tapi ke matahari, mungkin atau tidak? Jangankan mengambil api, dekat saja sekian dari juta meter mungkin udah mati dulu orangnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, aku akan meninggalkan dakwah tauhid ini, aku tidak akan berdakwah lagi sampai mereka bisa mengambilkan api di matahari sana. Suatu tidak mungkin. Berarti sesuatu tidak mungkin juga saya meninggalkan dakwah ini. Itulah ibarat katanya, sesuatu yang tidak mungkin saya tinggalkan dakwah ini. Sebagaimana mereka tidak mungkin ngambil api ke sana, ke matahari. Mendengar kata-kata yang begitu luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, pamannya yang kembali tegar, tetap akan terus membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata pamannya, izhab ya bena akhi, fakul ma ahbabta. Udahlah kalau begitu pergi, wahai ponakanku, berdakwah, ucapkan apa yang engkau kehendaki.
dari wahyu-wahyu yang kau terima. Udah, kamu bebas lagi berdakwah. Saya tidak akan halangi lagi. Kata pamannya tersebut. Fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Demi Allah, aku tidak akan serahkan engkau kepada siapapun yang ingin mencelakakanmu. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai saya binasa pun tidak ada masalah. Saya mati mempertahankan dakwah ini juga tidak ada masalah. Dengan begitu teguhnya pendirian Nabi Muhammad SAW. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nego yang keberapa tadi udah? Kedua kan? Pertama dengan cara yang lembut nih, ditolak dengan halus-halus juga oleh Abu Thalib. Kemudian karena dengan cara lembut gak bisa, dengan ancaman nih. Dengan ancaman pun tidak bisa. Ternyata cuma itu sekedar ancaman doang. Gak berani juga. Ternyata orang kafir Quraisy itu gak berani juga. Karena Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Hashim. Orang Arab ini terkenal dengan kesukuannya. Fanatik kesukuan itu sangat kuat. Bani Hashim ini adalah suku terbesar orang-orang Quraisy. Quraisy itu ini wadahnya lah, wadah besar orang Quraisy. Dah. Di orang-orang Quraisy ini terpecah-pecah lagi sukunya. Ada suku Makhzum, ada suku Taim, ada suku Hashim. Nah, Nabi Muhammad SAW dari suku Hashim. Suku Hashim ini termasuk suku yang terpandang, suku yang besar. Ada dua suku besar, yaitu suku Makhzum dengan suku Hashim ini. Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Ini selalu bersaing ini, sama-sama kuat. Bani Makhzum ini, itulah dia Abu Jahal. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, ini Bani Hashim. Di Bani Hashim, kalau satu orang saja yang disakiti, semua yang merasa Bani Hashim pasti tidak akan tinggal diam. Walaupun beda keyakinan, Muhammad keyakinannya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya Tuhan banyak, tapi yang disakiti adalah Bani Hashim. Semua Bani Hashim pasti akan bergerak. Makanya tidak berani, cuma mereka sekedar ancaman doang. Ketika Abu Thalib mengatakan, udah kamu bebas untuk berdakwah lagi. Ternyata nggak berani juga nyentuh Nabi Muhammad SAW. Berdakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan di jalan, di pasar, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Berdakwah Nabi Muhammad. Nggak ada yang nangkap tuh Nabi Muhammad. Nggak ada yang culik Nabi Muhammad. Nggak ada mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib masih menjamin keamanan terhadap ponakannya ini. Abu Thalib, Masya Allah, Abu Thalib belum beriman sama sekali, gak ada keinginannya untuk masuk Islam ketika itu, belum ada. Sampai nanti di akhir hayatnya diceritakan beliau tidak beriman. Tapi intinya, kok bisa keyakinan yang berbeda tapi sampai mati-matian bela ponakannya gitu. Inilah sosok Abu Thalib yang luar biasa, membela dakwah Nabi SAW. Makanya dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Abu Thalib ini akan mendapatkan siksaan yang paling ringan yang didapatkan oleh Abu Thalib karena syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya yang memiliki jasa besar terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan kepada nego yang ketiga. Nego lagi yang ketiga kalinya nih. Ini agak kocak memang nih nego ini. Agak aneh gitu. Lihat, datanglah di antara pembesar-pembesar itu namanya Ammarah bin Al-Walid. Jadi namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini dari suku Makhzum juga nih. Dari suku Makhzum. Ayahnya Khalid. Nama ayahnya siapa? Al-Walid. Kemudian kakeknya Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini pembesarnya orang-orang Quraisy dari suku Bani Makhzum. Nah, saat itu diutuslah. Udah, sekarang gantian deh. Saya udah, Umayyah bin Khalaf sudah mencoba untuk negosiasi. Sekarang giliran kamu deh, Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Abu Thalib. Dan tidak sendiri nih Al-Walid bin Al-Mughirah tidak sendiri. Ditemani oleh pembesar-pembesar yang lainnya. Mereka mengatakan kepada Abu Thalib, yang mereka datangi tetap Abu Thalib.
Karena yang menjamin keamanan Nabi Muhammad itu Abu Thalib gitu. Kalau Abu Thalib sudah menjamin keamanan, berarti semua suku Bani Hashim itu akan ikut menjamin keamanan Nabi Muhammad SAW. Mereka datangi induknya ini, yaitu Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, inna hadzal fata anhat fatan fi Quraisyin wa ajmalahu. Mereka yang datang tadi, utusan-utusan tadi ini, Al-Walid bin Al-Mughirah, datang membawa pemuda, anak muda yang dibawa, anak muda, yang anak muda itu sangat berprestasi, sangat ganteng, pokoknya istimewa sekali lah pemuda yang dibawa ini. Baik, fakhuzhu falaka aqluhu wa nasruhu. Udah, ambil pemuda yang kami bawa ini, silakan kamu ambil, buat kamu kami berikan. Silahkan. Dia orangnya cerdas, dia bisa membantu kamu, dia bisa begini. Pokoknya banyak keahliannya dah pemuda ini. Wattakhidhu waladan fahuwa lak. Silahkan angkat dia jadi anak kamu. Angkat dia jadi anak kamu dan itu hak kamu. Wa aslim ilaina ibna akhika hadzal ladzi khalafa dinaka wa dina abaika wa farraqa jama'ata qaumika wa saffaha ahlamaka fanaqtuluhu. Subhanallah. Kata pembesar orang Quraisy ini mengatakan, ini kami punya pemuda, ini cerdas, begini berprestasi, ganteng dan seterusnya, orang kaya raya. Nih, ambil jadi anak angkat buat kamu. Tapi tukaran ya dengan ponak kamu. Muhammad maksudnya. Tukaran dengan keponakanmu. Paham nih? Paham? Tukaran dengan keponakanmu. Namanya Muhammad. Ngapain kamu lindungi Muhammad? Udahlah kita barterkan aja. Ini pemuda ini ambil buat kamu, ponakanmu serahkan kepada kami. Yang keponakan kamu ini menyelisihi agamamu, menyelisihi nenek moyangmu. Yang ponakan kamu ini sudah membodoh-bodohkan ulama kami, menyesat-nyesatkan kami, memperpecah belah jamaah umat ketika itu terpecah belah. Jadi dibuat oleh keponakanmu ini. Serahkan keponakanmu, kami mau bunuh dia. Tukar, bukan kami ngambil begitu aja, enggak, kami tukar kok. Serahkan ponakanmu, kami mau bunuh. Fa innama huwa rajulun bi rajulin. Kan udah satu kok. Ini saya ambil, saya ganti. Rajulun bi rajulin. Artinya sudah tukar nih, pemuda dengan pemuda. Kan enggak ada yang rugi. Faqala, lihat jawaban Abu Thalib. Wallahi labi'sa ma tasumunani. Sungguh demi Allah, ini adalah seburuk-buruk tawaran. Ini adalah tawaran yang paling buruk yang pernah saya dengar. Kenapa? Atu'tuni ibnakum wa aqduhu lakum wa u'tikum ibni taqtulunahu. Engkau minta anak saya, maksudnya ponakan. Ponakan itu di zaman itu memang seperti anak sendiri. Ya ponakan kita ya anak kita gitu. Kata beliau, kalian atu'tunani, kalian minta agar aku memberikan anakku, lalu kemudian aku ambil nih anak kalian, aku beri dia makan, aku besarkan dia, aku biayai hidupnya, lalu kemudian aku serahkan keponakanku, kemudian untuk kalian bunuh. Kata beliau, hadza wallahi ma la yakunu abadan. Demi Allah ini tidak akan mungkin terjadi. Bodoh amat gua gitu lah bahasa kita. Masa iya anak saya berikan untuk dibunuh, lalu kemudian kalian berikan anak orang lain untuk saya biayai hidupnya. Saya kasih makan dia kayak ini, saya berikan tempat tinggal. Kan bodoh sekali saya gitu. Dia ini darah daging saya berikan untuk kalian bunuh. Enggak. Ditolak sama Abu Thalib. Intinya negosiasi yang ketiga gagal. Udah 3 kali datang. Dengan cara yang baik gagal, dengan cara ancaman gagal, dengan cara barteran pun gagal. Baik, karena semuanya gagal, apa yang dilakukan dari usaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya upaya lain dilakukan. Apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy?
mengintimidasi keluarga Nabi Muhammad SAW, karena ini akan berpengaruh dengan mental Nabi. Di antara yang mendapatkan efek negatif dari gangguan orang-orang Quraisy ini adalah putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya putri Nabi SAW? Selain Fatimah, dua putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik, diingat namanya nih. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini putri Nabi SAW tercinta. Nabi sangat menyayangi mereka. Dan mereka ini sebenarnya tidak salah, tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa hubungan dua putri Nabi dengan Nabi Muhammad SAW? Sehingga mereka juga mendapatkan bagian yang tidak baik dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy meminta Abu Lahab. Abu Lahab ini kan paman Nabi. Abu Lahab ini punya anak, dua putra, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Ini dua putri Abu Lahab. Maaf, bukan dua putri. Dua putra Abu Lahab. Dua putra Abu Lahab ini menikah dengan dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini? Paham itu ya nih? Utbah ini siapanya Nabi berarti? Ya, kalau itu hubungan kalau sudah menikah. Sebelum menikah, apa? Sepupu Nabi SAW. Utbah dan Utaibah ini putra siapa? Putra siapa tadi? Abu Lahab. Abu Lahab ini siapanya Nabi? Paman Nabi. Abu Lahab ini paman Nabi, punya anak. Di antara anaknya itu Utbah dan Utaibah. Berarti ini kan sepupu siapa? Sepupu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nikahkan dua putrinya ini kepada sepupunya. Mereka sudah hidup bahagia, mereka sudah hidup senang dalam rumah tangga, sudah mendapatkan pernikahan yang disebut dengan mawaddah, sakinah, warahmah dan seterusnya. Itu sudah mereka dapatkan dalam rumah tangga tersebut. Dalam kebahagiaan yang luar biasa. Karena orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun, walaupun orang yang tidak bersalah ikut mendapatkan bagian yang tidak baik dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy, tetap mereka akan lakukan. Sampai dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceraikan oleh dua suaminya tanpa alasan. Padahal dua suami ini masih sangat mencintai istrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini. Gak ada salah apapun. Gak ada alasan kenapa diceraikan. Tapi karena ada desakan, ancaman dari orang kafir Quraisy, wahai Abu Lahab, dua putramu menikah dengan dua putri Rasulullah, dua putri Muhammad. Minta kepada dua putramu untuk menceraikan mereka. Bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga kita. Kita lah saat ini misalnya posisinya sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, lalu kemudian kita punya putri banyak. Dua di antara putri kita itu kita tahu betul, paham betul, rumah tangga mereka nggak punya masalah, mereka hidup bahagia, tenang. Tiba-tiba kita dapatkan informasi bahwa putri kita itu diceraikan oleh suaminya. Sedih atau tidak kita sebagai orang tua? Sedih. Jangankan putri kita sendiri, ya mungkin saudari kita atau bibi kita atau siapapun orang terdekat dengan kita. Lalu kemudian kita tahu dia ini hidupnya bahagia, tanpa ada alasan apapun dia diceraikan. Sedih kita. Tapi kita bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa buat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Apa Nabi Muhammad katakan, wahai Utbah, wahai Utaibah, kenapa kalian ceraikan dua putri saya? Apa alasannya? Jangan, ayo kalian kembali lagi. Nggak bisa Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Akhirnya Nabi SAW juga ikut sedih melihat dua putrinya dalam kondisi sedih seperti ini. Baik, upaya terus dilakukan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sampai membunuhnya. Tidak hanya pada Abu Lahab pamannya, tapi
istrinya juga Ummu Jamilah, Ummu Jamil yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, namanya Arwa. Kunyanya adalah Ummu Jamil. Ini istrinya Abu Lahab. Apa yang dilakukannya untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, di antara permusuhan yang dilakukan oleh Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia sebarkan duri-duri di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melewati jalan itu. Dia tahu, dia lihat, diintip deh dari kejauhan Nabi akan melewati jalan itu. Dia siapkan tuh duri-duri yang akan dia tebarkan di jalan supaya kalau Nabi Muhammad SAW melewati jalan itu, dia akan keinjak duri yang tajam tersebut. Kalau kita sekarang beling lah misalnya, pecahan kaca ditebarkan di situ, paku ditebarkan di situ, di jalan yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di dalam Al-Quran di surah Al-Lahab, Ummu Jamil ini juga mendapatkan siksaan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dapat siksaan juga akibat daripada keikutsertaannya dalam memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita azan dulu. Silakan azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jemaah salat maghrib dan salat isya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai ini orang-orang kafir Quraisy ingin menampakkan permusuhannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti janji yang mereka sudah sebutkan kepada Abu Thalib dalam nego tersebut. Di antara nego yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW jika tidak dihentikan dakwanya. Nah, mereka memang tidak sampai membunuh, tapi mereka ingin menyakiti, ingin menyiksa Nabi SAW walaupun fisiknya tidak tersakiti, tidak terluka, tapi mental Nabi SAW jatuh. Dan itu sudah beberapa upaya yang mereka lakukan. Di antaranya yang dilakukan oleh tetangga-tetangga dekat Nabi SAW. Yang Nabi SAW berbuat baik dengan mereka. Yang dulunya juga ikut baik dengan Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad ini dikenal dengan orang yang baik, orang yang soleh dari kecil. Sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah, sampai beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Orangnya sangat baik dan diakui kebaikannya oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kapan mulai Nabi Muhammad SAW tidak diakui kebaikannya? Ketika beliau mengakui dirinya sebagai Rasul. Disinilah awal mula Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Nah, di antara permusuhan tetangganya adalah ketika itu mereka sengaja melemparkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahim apa namanya itu syah itu domba atau kambing. Kan biasa kalau lahiran kambing itu ada apanya namanya itu, plasenta apa namanya? Hah? Tahu lah ya, bayangannya kan kambing itu anak kambing keluar kan ada yang kotoran-kotorannya itu, apalah namanya saya juga nggak tahu itu. Nah, itu dilemparkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi SAW sedang sholat. Bayangkan, untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Kalau itu dilemparkan, ya artinya diteror lah, Nabi SAW diteror. Yang nerornya adalah tetangga-tetangga dekat. Tidak sampai di situ saja. Lalu kemudian, nih Abu Jahal ketika itu bersama para sahabat-sahabatnya sedang nongkrong di depan Ka'bah. Masya Allah. Nongkrongnya bukan di kedai kopi, bukan di diskotik mereka nongkrongnya, bukan di depan Ka'bah. Ini Ka'bah, ini Abu Jahal bersama dengan pembesar-pembesar yang lain nongkrong, melihat Nabi SAW sedang sholat. Nabi SAW sholat, dilihatin oleh mereka. Lihat, mereka membuat seperti sayembara gitulah. Apa kata mereka? Siapa di antara kalian yang berani mengambil, tuh kan ada tuh tetangga itu si fulan, anggaplah begitu. Tadi siang sedang motong onta. Tuh kan ada jeroannya. Jeroannya ada usus, ada kotoran, entah apa semua darah-darahnya. Kalian ambil itu. Siapa di antara kalian yang berani? Kalian yang begitu banyak ini, siapa di antara kalian yang berani ambil jeroan itu, kemudian letakkan di punggung Muhammad tatkala dia sedang sujud? Di antara yang nongkrong tadi, yang menjawab adalah Utbah bin Abi Mu'id. Utbah bin Abi Mu'id ini mengatakan, saya. Pergi dia ambil jeroan yang hewan yang baru potong tadi. Dia ambil, dia angkat itu, dia taruh di kepala, di punggung dan kepala Nabi SAW yang sedang sujud. Ketika itu ada beberapa para sahabat yang melihat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, putri Nabi SAW bernama Fatimah, melihat kejadian itu. Tapi tidak ada di antara mereka yang berani untuk menyingkirkan itu, nggak ada. Mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Takut kalau mereka tahu nanti mereka yang menyingkirkan, yang membersihkan kotoran itu dari punggung Nabi SAW. Oh, tahu
ini bagian daripada Muhammad, siksa mereka. Nggak ada. Akhirnya yang berani siapa? Fatimah ketika itu. Fatimah dalam kondisi dia meneteskan air mata, sedih melihat ayahnya dipermalukan seperti itu. Dalam kondisi dia sedih meneteskan air matanya, dia bersihkan, dia angkat kotoran tersebut yang luar biasa baunya, diangkat, dia bersihkan. Nabi SAW sedang sujud, sedang sholat, menangis. Fatimah radhiyallahu taala anha. Luar biasa perlakuan yang keji dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW sedang sholat. La haula wala quwata illa billah. Lihat, ketika datang Fatimah membersihkan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma alaika bi Quraisy. Diulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakanlah kekuasaanmu terhadap orang-orang Quraisy ini. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Doa itu didengar oleh Abu Jahal dan para pembesar-pembesarnya. Gemetar mereka ketika itu. Takut mereka. Kenapa? Karena yang berdoa adalah Nabi Muhammad, dan tempat berdoanya itu adalah di depan Ka'bah. Mereka sangat-sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka sangat meyakini kalau berdoa depan Ka'bah dikabulkan doanya. Makanya mereka takut nih atas doa Nabi Muhammad SAW. Tapi masih saja berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ini udah keji sekali nih gangguan ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengeluarkan satu doa agar kecelakaan dan kebinasaan didapatkan oleh mereka-mereka itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan nama-namanya. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abil Mu'id, dan seterusnya. Disebutkan oleh Nabi SAW satu persatu namanya di depan Ka'bah. Dan nama-nama ini nanti akan muncul di peperangan Badar dan mereka tewas di sana. Ternyata azabnya Allah tunda. Tidak di hari itu memang. Allah tidak turunkan azab di saat Nabi berdoa langsung turunkan, tak mereka nongkrong-nongkrong dapat, enggak. Tapi nanti setelah Nabi SAW berhijrah, lalu kemudian terjadilah peperangan Badar. Disinilah nama-nama yang disebutkan oleh Nabi SAW ini tewas di peperangan tersebut. Lihat, doa Nabi SAW terkabulkan. Mereka tahu bahwa doa Nabi akan terkabulkan. Mereka takut dengan doa tersebut. Lihat bagaimana kesombongan yang dilakukan oleh Abu Jahal sendiri nih. Abu Jahal ini dengan sombongnya dia mengatakan, ya mereka seperti ngobrol juga lah dengan teman-temannya yang lain. Karena Abu Jahal dia kesal dengan Nabi Muhammad karena seringkali Nabi Muhammad ini mencelah Abu Jahal di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula dalam surah Al-Qiyamah. Aula laka fa'aula, binasalah, celakalah engkau di sini maksudnya Abu Jahal. Kemudian celakalah engkau, sungguh celakalah engkau, binasalah engkau. Pokoknya doa-doa yang tidak baik. Abu Jahal tidak terima. Dia pengen menyombongkan diri. Dia mengatakan Allah menganggap saya, Allahnya Tuhannya Muhammad itu telah memusuhi saya dan telah mengancam saya dalam Al-Quran. Baik, kalau begitu saya akan tunjukkan kepada Muhammad. Dan teman-temannya, dia berkata sama teman-temannya dengan sombongnya, dia mengatakan pada teman-teman, lihat, perhatikan saya ya. Dia mengatakan pada teman-temannya, saya akan datangi itu Muhammad. Muhammad sedang sujud tuh depan Ka'bah. Saya akan datang ke sana, saya akan injak tuh batang lehernya sampai dia tidak bisa bangun dari sujudnya. Mau diinjak di sini sampai wajah Nabi Muhammad SAW itu pengennya ketekan gitu di tempat sujudnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang akan dia lakukan. Dengan sombongnya dia jalan mau datangi Nabi Muhammad sedang sujud itu. Tiba-tiba belum sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia lari terbirit-birit dalam kondisi ketakutan. Ini riwayat sahih. Ini bukan cerita karangan, bukan. Ini bukan dongeng. Yang menceritakan ini bukan hanya kaum muslimin, tapi orang-orang kafir ketika itu pun menceritakan riwayat ini. Mereka sudah tahu bahwa sosok Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan gitu. Tapi tetap saja mereka tidak mau terima gitu Nabi Muhammad SAW ini.
ketika dia mau dekat dengan sosok Nabi Muhammad, dia ingin melakukan sesuai dengan janjinya kepada teman-temannya tadi. Apa janjinya dengan teman-temannya tadi? Mau injak-injak itu batang lehernya Muhammad itu. Saya mau injak-injak di saat sujud, biar gak bangun sekalian dia. Kalau patah-patah deh lehernya gitu. Ketika dia datang dalam kondisi sombongnya, belum sampai kepada sosok Nabi Muhammad yang sedang sujud, dia balik arah lagi, lari, seakan-akan terlihat wajahnya begitu menakutkan. Bukan menakutkan, maksudnya seakan-akan dia lari dari sesuatu yang dia lihat sangat menakutkan. Bagaimana sih orang kalau lari dalam kondisi melihat sesuatu yang menakutkan? Coba kita bayangkan, wajah kita lah, atau orang lain lah teman kita. Tiba-tiba dia datang menghadap kita, ini kondisinya pasti kita tahu ini takut. Lihat wajahnya udah dalam kondisi ketakutan. Kira-kira itulah terlihat pada diri Abu Jahal. Ditanya oleh teman-temannya, "Wahai Abu Jahal, lah kok nggak jadi? Bukannya sudah bersumpah tadi, sudah berjanji sama kami, bahkan bersumpah lagi akan menginjak-injak Muhammad saat sujud. Nah, ini belum dilakukan, sudah balik lari sini, kemudian wajahnya ketakutan. Kenapa?" Lihat apa jawaban Abu Jahal. Kata Abu Jahal dipanggil juga dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang bijaksana. Sebenarnya Abu Jahal ini orangnya bijaksana sekali, pintar sebenarnya. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena kepintarannya itu kok nggak bisa nerima dakwah Nabi Muhammad. Itulah disebut dengan Abu Jahal. Harusnya kalau dia udah pintar, karena Abu Jahal ini kalau udah memberikan hukum, keputusan, kalau ada orang yang misalnya curhat sama dia, bertanya sama dia, dijawab oleh Abu Jahal ini dengan jawaban yang memuaskan. Orang yang cerdas. Abu Jahal ini cerdas. Tapi dikatakan Abu Jahal, Abu itu adalah bapak, Jahal itu bodoh. Bapak kebodohan itu ada pada Abu Jahal karena satu, cuma tidak mau menerima Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad. Itu aja. Selainnya dia ini orang yang cerdas sekali. Lihat jawaban beliau. Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan. Sungguh antaraku tadi dengan Muhammad itu ada khandaq. Khandaq itu paret. Bayangkan. Orang gak ada melihat. Cuma dia doang melihat. Dia bercerita nih. Sungguh kenapa saya tadi tidak melakukan janji saya, sumpah saya, menginjak-injak lehernya Muhammad itu. Karena saya tadi melihat antara diriku dengan ini Muhammad misalnya. Itu di antara kami itu ada khandaq, ada paret. Yang paret itu mengeluarkan api yang begitu besar sekali. Ya, siapa yang berani mau melompatin api itu gitu? Akhirnya ketika saya melihat api tersebut, saya lari. Kalau saya paksakan untuk menginjak Muhammad, saya kebakar gitu. Makanya saya nggak jadi, saya berbalik arah. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, "Lau dana minni lakhtatafathul malaikatu udwan." Kata Nabi Muhammad SAW, andai kata Abu Jahal merealisasikan janjinya tadi itu, ingin menginjak-injak saya, sungguh malaikat akan menangkapnya dan akan memotong-motongnya menjadi sepotong. Termutilasilah bahasa kita. Tangannya pisah, kepalanya pisah, kakinya pisah, terpisah-pisahlah anggota badan Abu Jahal. Kalau dia berani nih, ingin, ya namanya gengsi lah, anggaplah Abu Jahal, anggap dia gengsi, tetap dia akan merealisasikan janjinya. Sungguh malaikat akan menyambar menangkapnya, akan memotong-motong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Tapi karena Abu Jahal langsung lari terbirit-birit menemui temannya, akhirnya dia tidak merealisasikan itu. Nah, ini adalah percobaan-percobaan yang sebenarnya sudah gagal. Mereka sudah tahu itu. Mereka sudah melihat kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad yang disebut dengan mukjizat. Perkara-perkara yang luar biasa pada diri Muhammad sudah mereka tahu itu, sudah mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Mereka rasakan. Tapi tetap saja kegengsian mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka menutup mata hati mereka untuk menolak suatu kebenaran yang sudah dibawa oleh Nabi SAW. Kadang kita itu dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Orang terdekat kita sudah kita jelaskan begini, ini udah benar, ini mereka sudah tidak bisa menolak sebenarnya. Ini loh paman, ini loh ayah, ini loh bunda, ini semuanya sudah ada ajarannya. Ini dari Nabi, hadisnya sahih. Tapi kenapa orang-orang terdekat kita kadang menolak itu? Bukan karena menolak kita, bukan menolak dalil-dalil itu, bukan. Tapi karena ada rasa gengsi tadi. Itulah yang menjadikan seseorang itu
terhalangi mendapatkan hidayah. Sombong tadi itu, sombong, gengsi, sombong, itulah menjadikan penghalang bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Makanya para ulama mengatakan ada dua sebab orang itu terhalangi mendapatkan ilmu. Ada dua sebab. Nih, para penuntut ilmu hati-hati nih. Dua sebab ini jika ada pada diri kita, terhalang kita mendapatkan ilmu. Pertama, sombong. Yang kedua, malu. Ini tidak boleh ada, dua sifat ini tidak boleh ada pada penuntut ilmu. Pertama, sombong. Yang kedua, malu. Malu-malu suruh, ayo maju. Jawab. Sebutkan, berapa malu, nggak mau menyebutkan. Atau malu-malu mau belajar. Ini dua sebab penghalang untuk mendapatkan ilmu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kita sebutkan ada hikmah yang kita bisa ambil, ada pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.